Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana siang ini, masih semangat? Sudah makan? Sudah ya, karena ini sudah menunjukkan pukul 2, berarti sudah makan semuanya ya. Sudah terisi lagi energinya. Sebelum Ibu mulai, Ibu akan melakukan presensi. Ada yang tidak hadir hari ini, tapi nampaknya hadir semua. Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya, alhamdulillah. Semoga dipertahankan kehadirannya ya, dari pertemuan pertama kita sampai hari ini pertemuan keempat kita. Ya, ini sudah sangat baik kehadiran kalian. Ibu ingin ingatkan bahwa untuk penilaian itu pertemuan atau kehadiran itu sangat menentukan ya. Tidak boleh lebih dari 3 kali tidak hadir ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Dipersilakan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, minggu kemarin kita sudah membahas tentang apa itu Braille ya. Masih ingat Braille itu huruf yang ditujukan untuk siapa? Untuk tunanetra, bagus sekali. Nah, hari ini di pertemuan hari ini, kemarin kita sudah mengetahui tentang hurufnya, tentang prinsip hurufnya. Hari ini kita akan belajar menggunakan alat tulis, ya, alat tulis hurufnya. Kalau kita untuk orang yang bisa melihat, menulis menggunakan apa? Pulpen, pensil. Nah, ini adalah alat tulis ya yang digunakan untuk orang-orang yang tidak bisa melihat. Jadi jangan salah, walaupun mereka tidak bisa melihat, mereka juga bisa menulis ya. Jadi kalaupun kalian melihat orang yang buta misalnya, yang tidak bisa melihat sama sekali, Bu, boleh nggak mereka bisa membaca? Boleh ya. Membaca itu menggunakan huruf Braille. Dan sekarang kita akan mengetahui ya, hari ini kita akan mengetahui bagaimana mereka menulis huruf Braille menggunakan Riglet dan juga stylus. Nah, sebelum Ibu lanjutkan untuk pembelajaran hari ini, kira-kira ada yang tahu dulu apa itu Riglet? Belum tahu ya. Nah, ini yang kemarin kita sudah pelajari ya. Ini untuk anak-anak dengan hambatan penglihatan atau anak-anak yang tidak bisa melihat ya. Ibu, kenapa kita harus belajar ini? Karena kita nggak bisa pungkiri, mungkin di lain waktu ya kita akan bertemu dengan orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang tidak bisa melihat ya. Ini kemarin sudah kita pelajari bahwa Braille itu merupakan huruf untuk orang-orang yang tidak bisa melihat, terdiri atas 6 titik. Ada di sebelah kiri, bisa dilihat di depan, ada bagian kiri dan bagian kanan. Dia sistemnya seperti domino. Pernah lihat domino? Pernah main domino? Sering. Kira-kira domino itu berapa titiknya? 6 ya. Jadi Braille itu menggunakan ya, prinsip utamanya adalah 6 titik. 3 titik di sebelah kiri dan 3 titik di sebelah kanan. Oke, kita lanjutkan. Yang tadi, apa itu Riglet? Nah, Riglet itu kalau yang belum pernah melihat dan belum pernah memegang, alhamdulillah hari ini Ibu bawa bendanya ya. Ini Riglet, alat cetak Braille berbentuk 2 plat. Nah, ini seperti ini ya. Kalau dulu bentukannya itu menggunakan besi. Tapi kalau besi kan agak berat, nah itu dimodifikasi akhirnya menggunakan plastik seperti ini ya. Jadi namanya Riglet. Ini alat tulis untuk anak-anak tunanetra atau anak-anak yang tidak bisa lihat. Riglet itu ada 2 plat, yang atas dengan bawah ya ini. Dan tampilannya itu ya, ini ada kolom-kolom kecil. Kolom-kolom kecil ini nanti yang tadi sistem domino tadi. Ada kolom yang berisi nanti yang bisa kita tusukkan 6 titik tadi. Nah, cara nulisnya gimana? Apakah pakai pulpen seperti ini? Ya,
stylus namanya. Kalau bahasa sehari-hari anak tunanetra itu pakai pen. Ya, jadi ini pennya mereka. Kalau kita pennya yang seperti ini, ya ini pen kita orang awas, ya kalau kita itu sebutannya orang awas. Kalau tunanetra pennya seperti ini. Ya, ini ibu bantu bagikan ya. Lihat. Tolong dibantu sampai ke belakang biar teman-temannya bisa lihat. Ya, oke. Sudah? Stilusnya sudah semuanya, ada yang belum dapat? Ya, kalau kita temnya pakai merek Samsung ya, pennya ya. Kalau ini pennya stylus ya. Kita belajar dulu dari rigletnya. Jadi ini riglet. Rigletnya itu ya ada terbentuk dari 2 plat atas ke bawah. Ada, bisa kalian lihat di situ ada 6 titik kan? Di belakang, di plat kedua ada 6 titik. Nah, untuk cara menggunakan riglet ini, Ibu sudah bawakan kertas supaya kita coba sama-sama ya. Tidak mengira-ngira, berandai-andai. Nah, ini kita cobakan sama-sama. Ibu bagikan kertasnya dulu satu-satu. Tunggu dulu ya, nanti kita mulai sama-sama. Oke, sudah pegang semua kertas? Sudah siap rigletnya, pennya? Nah, untuk tunanetra sendiri ada kertas khusus braille, ya dengan ketebalan tertentu. Hanya karena di Gorontalo belum ada, Ibu ambilkan sampel yang hampir sama ketebalannya, menggunakan kertas buffalo itu bisa. Sebenarnya kita menggunakan kertas bekas juga bisa, karena dia tidak berpengaruh di penglihatan, itu kan diraba ya tulisannya. Jadi walaupun ada tulisan bekas, itu tidak bermasalah. Karena cara bacanya adalah meraba. Ya. Oke, kita belajar dari bagaimana cara memasang kertas pada riglet. Caranya kita buka rigletnya. Rigletnya yang ini. Ya. Bagian yang ada engselnya itu di sebelah kiri ya, sebelah kiri adik-adik. Nah, caranya ujung kertasnya ya ditempelkan, sisakan sedikit ya, jangan full seperti yang punya saya ya. Jadi ini masuk semua sampai ke dalam, bisa dilihat. Nah, ini masuk semua, sisakan sedikit ya, sisakan sedikit ya. Terlalu bawah itu Robi, terlalu bawah Robi ya. Ini seperti ini. Kemudian sudah kita tekan sampai dia berbunyi. Sudah? Sudah? Oke. Kalau dia bunyi berarti dia kertasnya masuk dengan sempurna di rigletnya ya. Oke. Tapi jangan miring ya, harus lurus. Sudah? Oke. Jadi mereka bisa tahu itu lurus atau tidak. Gimana, Bu? Mereka bisa tahu lurus atau tidak. Kalau tadi katanya jangan sampai miring. Oh, bisa ya. Jadi karena tunanetra bisa nggak mereka bisa paham tidak itu kertasnya miring atau tidak, Bu? Boleh, mereka bisa merasakan dengan taktilnya, dengan perabaannya. Jadi mereka itu karena tidak bisa melihat, kemampuan yang dimaksimalkan adalah kemampuan perabaan. Jadi bukan, mereka berabanya sangat kuat, tidak. Mereka memaksimalkan perabaan mereka. Ya, jadi mereka bisa mengukur ya pakai feeling mereka, pakai taktil. Ini miring atau tidak? Seperti ini. Jadi diraba, ini miring. Ya, ini diraba. Ini antara luas kiri, luas kanan itu akan diraba.
jadi kalau menulis itu dari kanan ke kiri, Ya. seperti kita menulis huruf Arab. Ya. Kalau membaca itu dari kiri ke kanan. Ya, sekarang kita mencoba menulis